Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Setiawan. Pada video kali ini adalah video pembelajaran yang akan menjelaskan materi teks berita kurikulum 2013 kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi, siswa dapat menyebutkan pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan fungsi berita. Bagian teks berita yang akan saya jelaskan: 1. Pengertian teks berita, 2. Ciri-ciri teks berita, 3. Tujuan teks berita, 4. Fungsi teks berita. Mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP MTS. Kalian pasti tidak asing lagi dengan berita. Di acara TV ada berita dan kalian pasti sering membaca koran. Nah, itu adalah media dalam menyampaikan berita. Jadi, apa pengertian dari teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi dan merupakan hal yang menarik, aktual, unik, penting, dan layak untuk disampaikan ke publik atau masyarakat, serta disampaikan melalui media cetak, misalnya surat kabar atau koran, majalah, dan media massa, misalnya TV, radio, dan serta media online. Jadi intinya teks berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Selanjutnya, 2. Sebutkan ciri-ciri teks berita. Teks berita yang diberitakan merupakan sesuatu yang benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis. Maksudnya, teks berita itu berdasarkan kenyataan sebenarnya. Selanjutnya, merupakan peristiwa yang jarang terjadi, bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Contohnya, misalkan ada warung makan yang membayar seikhlasnya saja. Selanjutnya, aktual, yaitu peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa lampau. Contohnya, misalkan sekarang pandemi virus corona. Selanjutnya, faktual, yaitu kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan, atau karangan. Nah, tentunya jadi berdasarkan kenyataan sebenarnya. Selanjutnya, penting, yaitu pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Contohnya misalkan berita tentang pejabat negara, presiden, dan tokoh publik lainnya. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Contohnya misalkan berita pandemi virus corona, karena mempengaruhi kondisi masyarakat, misalkan dari segi kesehatan, ekonomi. Selanjutnya, menarik, yaitu peristiwa yang menarik yang menimbulkan rasa ingin tahu dan diminati oleh masyarakat, biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, dan mengandung nilai kemanusiaan. Contohnya tadi misalkan ada warung makan yang dibayarnya secara sukarela, seikhlasnya. Selanjutnya, data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak ada rekayasa.
atau data sesuai dengan di lapangan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Selanjutnya, bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat minat pembaca. Selanjutnya, data yang diberitakan lengkap, khususnya data penting. Selanjutnya, teks berita disusun berdasarkan unsur 5W tambah 1H, yaitu what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa, artinya menanyakan orang, where, di mana peristiwa terjadi, artinya menanyakan tempat, when, kapan peristiwa terjadi, artinya menanyakan waktu, why, kenapa peristiwa terjadi, artinya menanyakan alasan atau penyebab, how, bagaimana keadaan setelah peristiwa terjadi, artinya menanyakan keadaan. Selanjutnya, bahasa mudah dipahami karena menggunakan bahasa formal, resmi, baku. Selanjutnya, bersifat objektif, artinya apa adanya sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, alur peristiwa berurutan, misalkan dari unsur 5W tambah 1H, kata tanya apa, siapa, gimana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Selanjutnya, kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, sumber valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, dalam menyampaikan berita tidak sembarangan, ada sumbernya. Selanjutnya, judul berita bisa mewakili isi berita, yaitu singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, apa tujuan dari teks berita? Untuk menyampaikan kepada para pembaca, pendengar, dan lainnya mengenai informasi penting. Jadi, pembaca dan pendengar akan menambah pengetahuan dan wawasannya. Yang keempat, apa fungsi dari teks berita? Agar kita tidak ketinggalan informasi mengenai peristiwa atau agar kita mengetahui informasi terbaru yang diberitakan secara langsung. Contohnya sekarang berita pandemi virus corona. Jadi kita tahu korban virus corona itu menurun atau meningkat. Jadi kita lebih waspada dan menaati protokol kesehatan. Dari materi teks berita saya dapat membuat kesimpulan, yaitu menyampaikan dan menerima informasi dan berita harus bijak dan benar. Hendrik Setiawan. Sekian video pembelajaran tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan fungsi berita. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Serta khususnya bagi kalian yang masih sekolah, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan untuk meraih cita-cita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.